Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Di sini Ibu akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Ingat sebelum kita belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya Ibu pimpin duluan ya. Untuk kalian semua. Sebelum itu duduk yang rapi semuanya. Baru kita akan melaksanakan doa. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, minggu lalu kita kan pernah membahas tentang bencana alam. Ibu singgung sedikit tentang bencana alam ya. Bencana alam itu merupakan rangkaian peristiwa yang dapat meresahkan para umat manusia di bumi ini. Yang dapat berupa tanah longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lainnya. Bencana alam ini dapat diakibatkan dari alam itu sendiri dan juga dari manusia. Contoh dari manusia itu misalnya banjir. Banjir itu bisa diakibatkan oleh adanya pembuangan sampah yang sembarangan oleh manusia, tidak adanya selokan yang menyebar secara merata, yang hal itu membuat banjir tersebut terjadi. Sedangkan apabila dari alam tersebut meluapnya air laut yang memiliki frekuensi yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan yaitu dari kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu dapat disebabkan dari alam dan juga manusia. Dari alam faktornya itu dari musim kemarau sehingga daun-daun itu kering dan mengakibatkan apabila mereka saling bergesekan, mereka akan menimbulkan sebuah api dan terjadilah kebakaran hutan. Apabila dari manusia tersebut yaitu manusia itu secara sengaja membakar hutan tersebut sehingga hutan tersebut habis lenyap oleh api. Selanjutnya yaitu tanah longsor. Sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana tanah longsor tersebut terjadi? Apabila kalian tidak tahu, Ibu sekalian jelaskan. Tanah longsor itu terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi dan kemiringan tanah itu terlalu curam sehingga mengakibatkan tanah menjadi longsor. Selain itu, kurangnya resapan air yang ada di daerah tersebut akibat dari pembabatan hutan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus sehingga resapan air tersebut tidak ada, yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi longsor akibat curah hujan yang terlalu tinggi dan kurangnya resapan air tersebut. Nah, kali ini Ibu akan membahas bencana alam yang berdampak di kehidupan manusia, yaitu dengan memakan banyak korban, yaitu yang pertama ada gempa bumi, yang kedua ada gunung meletus, yang ketiga adanya tsunami, dan yang keempat adanya angin puting beliung. Yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi ada dua, yaitu vulkanik dan tektonik. Vulkanik ini disebabkan oleh letusan gunung Merapi, dan gempa tektonik ini diakibatkan oleh pergeseran dua lempeng bumi yang saling bergesekan sehingga menghasilkan gempa bumi. Yang kedua adalah tsunami. Tsunami ini sangat banyak memakan korban karena luapan airnya sangat besar, gelombang yang dihasilkan itu sangat tinggi. Misalkan contohnya itu ada di tsunami Jepang dan Aceh. Di sana tsunami-nya sangat besar sekali sehingga hampir melayakkan semua umat manusia yang berada di sana. Tsunami ini terjadi karena adanya tarikan dari air laut yang sangat dalam, ditarik terlebih dahulu, setelah itu terjang langsung seperti itu, dan hal itu sangat tiba-tiba. Selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus ini disebabkan oleh adanya endapan magma yang ada pada perut bumi
yang didorong oleh gas yang bertekanan tinggi sehingga mengeluarkan lava yang sangat banyak dari gunung Merapi tersebut. Selanjutnya yaitu angin puting beliung. Angin puting beliung ini terjadi karena adanya peralihan antar dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, atau yang bisa disebut dengan musim pancaroba. Nah, adik-adik, sekarang Ibu akan menjelaskan dan menampilkan gambar yang tentang bencana alam tersebut yang telah Ibu tadi jabarkan. Yang pertama yaitu banjir. Nah, gambaran banjir tersebut seperti ini. Banjir ini dampaknya yaitu rumah-rumah hancur, rumah-rumah tenggelam, barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut hanyut, hilang, mobil-mobil entah kemana karena arus yang terus berjalan, dan kekurangan makanan mereka semua hilang, manusia kesusahan, tempat jadinya mereka akan mengungsi. Nah, itulah dampak yang terjadi karena adanya banjir tersebut. Nah, pencegahan dari banjir tersebut yaitu adik-adik jangan sekali-sekali membuang sampah sembarangan agar selokan tersebut tidak tersumbat. Selanjutnya juga kita harus membuat selokan yang menyebar dan merata di antar daerah agar nantinya aliran air tersebut bisa mengalir kembali ke lautan. Nah, adik-adik, sekarang Ibu akan melihatkan gambar dari kebakaran hutan. Seperti ini kebakaran hutan yang terjadi. Nah, kebakaran hutan ini dampaknya yaitu pada hewan-hewan karena hewan tersebut lebih banyak tinggal di hutan. Yang aktivitasnya paling banyak yaitu hewan. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal tersebut, tempat makan mereka, tempat mereka berteduh, tempat mereka bersenang-senang. Di sanalah mereka hidup. Dan apabila terjadinya kebakaran hutan ini, hewan-hewan tersebut akan kebingungan sehingga hewan-hewan tersebut akan menyerang warga sekitar. Nah, pencegahan yang dapat kita lakukan dari kebakaran hutan ini yaitu janganlah kalian lakukan pembakaran hutan tersebut secara tidak sengaja maupun sengaja. Hal itu akan berdampak sekali dengan kegundulan hutan tersebut. Selanjutnya yaitu nah, kemudian adanya bencana alam tanah longsor. Berikut gambarannya dari bencana alam tanah longsor. Tanah longsor ini dampaknya yaitu terhadap rumah-rumah. Rumah-rumah tersebut akan tertimbun oleh tanah tersebut dan juga akses jalan tersebut akan tertimbun juga. Dan akses jalan pun tertutup. Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan tersebut agar penyerapan air semakin banyak dan juga tidak akan mengakibatkan adanya tanah longsor. Dan apabila kalian membuat rumah, carilah tanah yang benar-benar kuat dan jangan dengan kemiringan yang sangat keras. Selanjutnya itu gempa. Seperti ini gambarannya. Gempa ini dampaknya yaitu rumah-rumah warga hancur, tempat tinggal mereka tidak ada, sekolah-sekolah tutup, kantor tutup, semuanya tutup. Nah, sebenarnya bencana ini sangat tidak ada pencegahannya, hanya bisa diminimalisir dengan adanya radar penerima dari gempa bumi tersebut. Apabila dari pemerintah memberikan radar mengenai gempa bumi tersebut, kalian harus bersiap-siap dengan menjaga hal-hal tersebut, seperti barang-barang kalian disiapkan agar kalian bisa menanggulangi terjadinya gempa tersebut. Gambar selanjutnya yaitu gunung meletus. Sama seperti gempa tersebut, tidak ada pencegahan yang sangat
spesifik, hanya bisa dideteksi melalui radar yang disediakan oleh pemerintah. Apabila radar tersebut sudah berbunyi tanda gunung meletus, hal itu bisa dicegah dengan kalian mengungsi, menjauhi daerah tersebut, sehingga kalian tidak akan terkena gunung meletus tersebut. Dampak dari gunung meletus tersebut yaitu daerah tersebut akan banyak padi-padi yang rusak, tanam-tanaman di sekitar sana akan rusak, dan tempat hewan-hewan akan masuk ke daerah warga tersebut, dan rumah-rumah akan bisa hancur apabila rumah tersebut berada di daerah gunung tersebut. Selanjutnya yaitu tsunami. Gambarnya seperti ini. Pencegahannya sama seperti yang lainnya, karena ini faktor dari alam, tidak ada pencegahan yang sangat spesifik. Kalian hanya bisa menghindari hal tersebut dengan cara radar pendeteksi tersebut. Apabila hal itu berbunyi, kalian bisa menjauhi daerah tersebut dan jangan mendekati daerah tersebut. Dampak yang dihasilkan dari tsunami ini yaitu rumah-rumah akan hancur, tempat kerja hancur, pendidikan hancur, tempat pendidikan hancur, dan hampir daerah tersebut akan lenyap seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu angin puting beliung. Angin puting beliung ini juga disebabkan oleh alam, sehingga pencegahannya itu hanya bisa dideteksi oleh radar yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini hanya bisa diwaspadai saja. Kalian apabila menemukan angin tersebut dari jauh, kalian bisa lari secepat mungkin, jangan kalian mendekati pusaran tersebut. Karena apabila kalian mendekati pusaran tersebut, kalian akan ikut berada di dalam pusaran tersebut, dan kalian bisa terhempas kemanapun. Dampak dari hal tersebut, kalian para rumah-rumah itu akan terangkat, dan rumah tersebut akan berada di mana-mana. Semua barang akan terkacau balau dimanapun. Apabila angin puting beliung ini berada di sekitar warga tersebut, di daerah warga tersebut, semuanya akan terangkat karena tekanan dari angin tersebut sangat besar. Baik, itulah penjelasan dari Ibu. Sekarang ini Ibu akan menyimpulkan terkait pembelajaran yang telah Ibu jelaskan sebelumnya mengenai bencana alam. Bencana alam ini merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh alam dan juga manusia itu sendiri, yang dapat meresahkan umat manusia tersebut. Bencana alam ini bisa terjadi sangat kecil dan ada bencana yang besar, meliputi yaitu gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, seperti itu. Pencegahannya kalian bisa lakukan tergantung apabila dari alam, kalian bisa dideteksi melalui radar yang sudah diperingati oleh pemerintah. Apabila dari manusia, kalian tingkah laku kalian seperti jangan membuang sampah sembarangan, lakukanlah seperti itu, dan jangan melakukan pembabatan hutan yang sangat besar seperti itu. Baik, selanjutnya setelah Ibu simpulkan ini, kalian ada PR dari Ibu itu, kerjakan LKS yang ada dari halaman 1 sampai 5 yang mengenai bencana alam tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, di awal kita sudah berdoa terlebih dahulu, sehingga sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, kita harus berdoa kembali, yaitu berdoa akan Ibu pimpin, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Nah, sampai jumpa kembali adik-adik. Bye-bye.